Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Nur. Jadi pada pagi hari ini saya akan menjelaskan, mempresentasikan tentang tugas semester saya, tugas semester dari mata kuliah Audit Forensik Digital dan Audit Investigasi. Nama saya Muhammad Syafri Sarisa Sujono, NIM 24030102074 dari kelas AK701. Baik, langsung saja. Jadi untuk latar belakang soalnya, PT Asuransi Jiwasraya itu mengalami gagal bayar. Klaimnya karena melakukan pengelolaan dana investasi secara tidak sehat dan manipulatif. Nah, perusahaan menjanjikan imbal hasil tinggi lalu menggunakan dana nasabah baru untuk membayar kewajiban lama. Jadi seperti skema Ponzi. Nah, untuk dana nasabah itu diinvestasikan ke saham berisiko tinggi atau biasa kita sebut saham gorengan melalui kerjasama dengan pihak eksternal, disertai manipulasi laporan keuangan atau window dressing. Nah, akibatnya negara mengalami kerugian sekitar 16,81 triliun rupiah. Ribuan nasabah dirugikan dan reputasi industri asuransi serta pengawasan regulator dipertanyakan. Jadi, langsung saja masuk ke soal yang pertama, profil singkat dari PT Jiwasraya. Jadi, PT Asuransi Jiwasraya, Persero, itu adalah perusahaan asuransi jiwa milik negara atau BUMN yang berdiri sejak tahun 1859 dengan nama awal NILLMIJ. Berikut ada nama dari Belandanya. Jadi perusahaan ini tuh bergerak di bidang asuransi jiwa, termasuk produk asuransi tradisional dan produk investasi seperti JS Saving Plan. Jadi Jiwasraya itu mengalami masalah likuiditas sejak tahun 2006 dan memuncak pada 2018 ketika gagal membayar klaim sebesar 12,4 triliun rupiah. Nah, kasus ini itu kemudian terungkap sebagai skandal fraud besar dengan indikasi manipulasi laporan keuangan, investasi berisiko tinggi, dan skema yang menyerupai Ponzi. Nah, untuk indikasi awal fraud dan deteksi auditornya, itu yang pertama, indikasi awalnya itu janji imbal hasil tinggi, 13-14%, jadi itu tidak wajar dibanding kondisi pasar. Nah, lalu ketergantungan pada dana nasabah baru untuk membayar kewajiban lama. Yang ketiga, investasi pada saham berisiko tinggi. Lalu yang keempat, laporan keuangan itu menunjukkan laba konsisten di tengah tekanan likuiditas. Nah, deteksi auditor itu melalui audit investigasi. Yang pertama, analisis tren keuangan dan rasio solvabilitas. Yang kedua, uji kewajaran return investasi. Ketiga, konfirmasi pihak ketiga, seperti manajer investasi, kustodian, lalu penelusuran alur dananya, tracing fund flow-nya, lalu analisis forensik atas transaksi yang tidak biasa. Nah, ini untuk dampak window dressing-nya ya. Jadi manipulasi laporan keuangan itu membuat yang pertama nasabah merasa perusahaan sehat sehingga tetap berinvestasi. Lalu yang kedua, investor dan pemerintah salah menilai kondisi perusahaannya. Yang ketiga, regulator terlambat mengambil tindakan pengawasan. Yang keempat, karyawan kehilangan pekerjaan akibat adanya krisis. Nah, akibatnya terjadi misinformasi sistemik yang memperbesar kerugian. Nah, untuk peran auditornya ini mengidentifikasi skema Ponzi, itu auditor investigasi harus yang pertama menguji sumber pembayaran klaim. Jadi apakah dari hasil investasi atau dana baru. Lalu yang kedua itu menganalisis cash flow dibanding laba akuntansi. Yang ketiga itu mengidentifikasi pola pertumbuhan premi versus kewajibannya. Lalu melakukan analisis skema pembayaran berulang. Jadi skema Ponzi ini itu biasanya ditandai dengan arus kas negatif, namun laporan labanya positif. Kolusi manajemen dan pihak eksternal. Nah, kolusi ini menyulitkan audit karena yang pertama, dokumen itu dibuat seolah sah. Lalu yang kedua, informasi itu dikendalikan bersama. Yang ketiga, ada rekayasa harga saham. Nah, strategi mengatasinya itu yang pertama, melakukan audit independen dan forensik digital, lalu konfirmasi langsung ke kustodian dan bursa, lalu adanya whistleblowing system, dan data analytics untuk mendeteksi pola transaksi abnormal. Nah, untuk teknik audit untuk melacak alur dana, itu yang pertama, tracing dan vouching transaksi investasi. Nah, jadi tracing sendiri itu digunakan untuk menelusuri aliran dana dari premi nasabah sampai ke instrumen investasi.
Jadi auditor itu mengikuti alur uangnya. Jadi dari kas perusahaan, lalu ke rekening bank, lalu ke rekening efeknya, dan akhirnya ke pemilihan saham atau reksadananya. Nah, untuk vouching itu dilakukan dengan mencocokkan pencatatan akuntansi dengan dokumen pendukungnya, seperti bukti transfer, kontak investasinya, laporan kustodian, dan konfirmasi pembelian saham. Lalu yang kedua, analisis rekening bank dan rekening efek. Jadi, eh, teknik ini tuh berfokus pada pemeriksaan detail mutasinya. Jadi ada rekening bank perusahaan dan rekening efek. Jadi auditor itu akan mengidentifikasi transaksi tidak biasa, lalu mencari pola transfer berulang, dan membandingkan tanggal transaksi dengan catatan laporan keuangan. Nah, teknik ini itu penting untuk menemukan transaksi mencurigakan seperti pemindahan dana ke saham gorengan atau rekening pihak tertentu. Lalu yang ketiga, follow the money method. Nah, metode ini tuh bertujuan melacak siapa penerima manfaat akhir dari dana yang disalahgunakannya. Lalu ada analisis beneficial ownership. Jadi teknik ini itu digunakan untuk mengidentifikasi siapa pemilik sebenarnya dari suatu perusahaan atau rekening. Nah, lalu yang terakhir adanya pemeriksaan kontrak investasi. Jadi auditor itu menelaah isi kontrak secara detail untuk memastikan yang pertama kesesuaian dengan regulasinya. Lalu yang kedua itu tingkat risiko investasinya. Yang ketiga hak dan kewajiban para pihak. Lalu adanya klausul yang merugikan perusahaan. Nah, jadi tujuan itu semua itu untuk menemukan kemana dana dialihkan dan siapa yang menerima manfaatnya. Lalu untuk peran dari teknologi forensik, nah teknologi forensik ini akan membantu melalui yang pertama digital forensik pada email dan komunikasi internal. Lalu yang kedua data mining transaksi saham. Lalu yang ketiga analisis metadata dokumen keuangan. Lalu yang keempat software audit analytics. Jadi itu untuk mendeteksi pola anomali. Nah, teknologi ini itu mempercepat identifikasi bukti manipulasi dan kolusi. Lalu respon auditor atas laporan yang tidak sesuai standar. Nah, auditor ini harus yang pertama mengeluarkan opini wajar dengan pengecualian atau tidak wajar. Lalu yang kedua mengungkapkan temuan dalam laporan audit. Nah, yang tiga itu melaporkan ke regulator bila terdapat indikasi fraud. Yang keempat itu melakukan audit investigatif lanjutan. Nah, jadi auditor itu wajib menjaga independensi dan profesional skeptisme. Nah, untuk langkah menghitung kerugian negaranya itu yang pertama itu identifikasi seluruh transaksi bermasalah. Yang kedua itu hitung selisih nilai wajar investasi dengan nilai tercatat. Yang ketiga menelusuri keuntungan tidak sahnya. Yang keempat menggunakan metode forensik accounting. Yang kelima koordinasi dengan ahli valuasi dan regulator. Nah, untuk tujuannya itu memastikan kerugian dihitung objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Lalu untuk peran transparansi dan good governance itu pencegahan fraud dapat dilakukan melalui yang pertama transparansi laporan keuangan, yang kedua pengawasan Dewan Komisaris Independen, lalu manajemen risiko yang kuat, internal kontrol efektif, dan budaya etika dan whistleblowing. Nah, jadi good governance itu menekan peluang fraud sejak awal. Lalu peran OJK dan kerjasama dengan auditor. Untuk OJK sendiri itu berperan dalam yang pertama pengawasan solvabilitas perusahaan asuransi, lalu pemeriksaan rutin dan khusus, penegakan regulasi industri jasa keuangan. Nah, untuk auditor investigasi dapat bekerjasama dengan yang pertama memberikan laporan temuan, lalu berbagi bukti forensik, dan mendukung proses hukum. Nah, untuk kolaborasi auditor dan regulator itu mempercepat pengungkapan dan pencegahan fraud. Baik, terima kasih Ibu Nur. Saya rasa cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Itu tugas semester audit forensik saya yang akan saya upload ke YouTube. Terima kasih, Bu.